Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Kairani Kudadiri dengan NIM 233020500226. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan arsitektur 2 dengan tema merancang arsitektur bermasa jamak namun menyatu dan memiliki fungsi jamak di dalam tapak yang memiliki keunikan. Judul tugas, Rumah Dosen Teknik Sipil dengan Usaha Kantor Kontraktor. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Baiklah, masuk ke halaman yang pertama yaitu ada studi preseden dan studi literatur. Untuk studi literaturnya bisa dilihat, ini ada pengertian rumah tinggal, fungsi ruang usaha, dan pengertian ruang usaha, serta tujuan. Untuk studi presidennya bisa dilihat saya mengambil presiden dari rumah Sony Sutanto House dan Office. Untuk data serta gambar-gambar denah tampak potongannya bisa dilihat pada gambar. Masuk ke halaman yang berikutnya yaitu ada program ruang dan kebutuhan dan besaran ruang. Di sini untuk program ruangnya bisa dilihat yang dimana civitas dan aktivitas yang digunakan oleh civitas serta kebutuhan ruang apa saja yang dibutuhkan serta grafik dari outputnya. Sama halnya dengan kantor kontraktor. Kemudian untuk kebutuhan dan besaran ruangnya, di sini ada nama ruang, jumlah pelaku yang terdapat serta pembagian zoning, serta perabot apa saja yang dibutuhkan, serta besaran ruang dan layoutnya, satuan dan sumber data yang saya ambil dari data arsitek. Sama halnya untuk kebutuhan dan besaran ruang kantor kontraktor. Kemudian masuk ke bubble diagram. Di sini untuk bubble diagramnya bisa dilihat lantai dasarnya apa-apa saja, lantai 1 dan kantor kontraktornya. Untuk info dekat dan jauhnya itu bisa dilihat pada gambar yang memiliki garis merah merupakan dekat dan garis putus-putus merupakan hubungan yang jauh. Kemudian masuk ke analisa site. Untuk analisa site-nya bisa dilihat key plan-nya. Kemudian lokasinya itu ada di Jalan Jenderal Suprapto, Kalimantan Tengah. Untuk batas-batas tapaknya itu ada sebelah timur itu ada Tugu, sebelah selatan Dinas Kesehatan, barat ada area PLN, kemudian arah utara itu ada apotik. Untuk luas tapaknya itu kurang lebih 220 meter kuadrat. Untuk analisis site-nya itu bisa dilihat analisa matahari, ada potensi apa saja yang terjadi pada site, kemudian permasalahan apa saja yang ada, serta solusi dan penanggulangannya. Dari analisa matahari ini bisa dilakukan untuk analisa peletakan bangunan itu mengarah kemana, sesuai dengan arah silau dan cahaya matahari itu, peletakan yang terbaik itu ada ke arah tenggara karena untuk mengurangi silau yang secara langsung yang timbul dari timur dan barat, sehingga dilakukan pemerengan bangunan untuk solusi terbaik. Serta ada solusi beberapa yang dilakukan seperti vegetasi dan penggunaan material kaca untuk mengurangi silau. Kemudian ada analisa kebisingan. Di sini bisa dilihat dari arah mana saja kebisingan dengan tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kemudian penanggulangan apa saja yang dilakukan untuk permasalahan yang timbul di area tersebut. Kemudian ada analisa angin dan hujan. Potensi untuk angin dan hujan bisa dilihat, serta permasalahan yang timbul akibat angin dan hujan bisa dilihat, serta solusi-solusi apa saja yang dilakukan untuk penanggulangan seperti banjir dan beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh angin dan hujan. Kemudian ada analisa vegetasi. Di sini ada analisa vegetasi bisa dilihat potensi dan permasalahan apa saja yang timbul dan solusi bagaimana dari permasalahan yang timbul oleh vegetasi di area tapak berikut. Kemudian ada analisa pola sirkulasi bisa dilihat karena area ini merupakan di area depan tapak itu merupakan jalur satu arah, sehingga dilakukan penggunaan jalur sirkulasi itu mengikuti dari jalan satu arah tersebut di dalam site, sehingga untuk menghindari berbagai masalah dan untuk potensi yang terbaik. Kemudian untuk analisa view itu ada from side dan to side. Untuk analisa from side itu bagaimana potensi untuk hal-hal cara untuk melihat ke arah tapak dan bagaimana tapak melihat ke pemandangan keluar, sehingga untuk solusi-solusinya bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang terakhir itu ada analisa tautan wilayah.
Bisa dilihat untuk penjelasannya pada gambar. Kemudian masuk ke halaman berikutnya, yaitu ada bagian rumah tinggal. Itu ada denahnya, denah lantai 1 dan denah lantai dasarnya itu, dan serta layoutnya. Kemudian ada gambar potongan dan gambar tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak belakang, serta perspektif eksterior dan interiornya, dan ada aksonometrinya juga. Kemudian sama halnya dengan usaha kantor kontraktor, di sini ada perspektif interior, perspektif eksterior, tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan tampak belakang, serta gambar denah, aksonometri, dan potongan AA dan potongan BB-nya juga. Kemudian ini merupakan hasil sketchbook yang saya kerjakan dan saya konsultasikan selama tugas. Ini merupakan kartu konsultasi, dan ini tampak depan, samping, dan tampak belakang, dan tampak atas, serta perspektif. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada kesalahan atau pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini proses dalam pembuatan maket.